Halo sahabat dan teman-teman UT semua, bertemu lagi dengan saya Fajar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan panduan untuk mengecek atau mencetak kartu tanda peserta ujian ya, atau KTPU. Karena teman-teman sahabat mahasiswa UT ini bentar lagi akan ujian, jadi diwajibkan untuk mencetak KTPU terlebih dahulu untuk melihat jadwal dan lokasi ujian yang akan berlangsung nanti ya. Baiklah, langsung aja kita buka aplikasi Google Chrome. Kita buka alamat SIA ya di admisi sia.ut.ac.id. Oke, kita login ya seperti biasa. Loginnya sesuai data teman-teman semua ya, bisa dari sini langsung. Kemudian masukkan captcha-nya, atau juga bisa dari Office 365 ya. Maksudnya apabila teman-teman biasa menggunakan Office 365 untuk login SIA, itu bisa juga lewat sini ya, klik Office 365. Nah, kali ini saya akan mencontohkan yang langsung di login menggunakan email dan password. Klik masuk. Oh sorry, maaf nih, salah hitung. Oke. Nah, sudah masuk di sini akun saya teman-teman. Yang perlu harus diperhatikan yaitu menu di sebelah kiri ya, kiri saya ya, mungkin bisa sebelah kanan juga. Ini sebelah kiri, intinya di menu tugas dan ujian. Di sini ada menu cetak kartu tanda peserta ujian. Langsung saja. Sebenarnya caranya sangat simpel sekali ya. Login SIA, klik tugas ujian, langsung klik cetak kartu tanda peserta ujian. Nah, di sini mungkin teman-teman masih ada yang bingung juga membaca jadwalnya. Saya akan jelaskan juga ya. Ini kita cetak dulu. Sebaiknya kalau sudah ada printer langsung aja bisa nih dicetak. Tapi kalau mau disimpan offline dulu, simpan aja dalam bentuk PDF dulu ya. Oke, klik simpan, kemudian kita namakan jadi KTPU. KTPU saya ya. Oke, setelah itu kita buka hasil downloadan ya. Ya, di sini sudah tampil nih kartu tanda peserta ujian yang sudah di-download ya. Tadi mohon maaf nih karena saya nggak bisa menjelaskan atau membuka KTPU yang tadi sudah di-download nih. Karena kan berisi informasi mahasiswa yang sekarang sedang dipinjam akunnya. Jadi saya sudah edit menjadi tersamarkan itunya, datanya ya, tapi menjelaskan juga nanti tentang jadwalnya nih lebih detail di sini. Oke, untuk ujian sudah tahu semua ya mungkin teman-teman, karena sudah mengikuti klinik ujian di UT-nya masing-masing. Nah, ujian itu ada 3 skema, yaitu ujian tatap muka, ujian online MK (UOMK), dan ujian take home exam atau THE. Nah, itu mungkin teman-teman harus banyak menonton ya, atau mencari-cari literasi bacaan baru tentang informasi ujian di UT. Banyak itu di YouTube penjelasannya. Nah, saya hanya menjelaskan dulu sekarang itu kartu tanda peserta ujian ya, jadwal-jadwalnya ya, agar lebih jelas nanti teman-teman dalam mengikuti ujian dan tidak boleh terlambat atau salah jadwal ya teman-teman. Oke, ini saya zoom dulu biar tampilnya lebih bagus. Oke, di sini adalah kartu tanda peserta ujian tatap muka. Tatap muka itu maksudnya kita datang ke lokasi teman-teman ya. Jadi ini seperti ujian ini ya, pilihan ganda kebanyakan, tapi harus datang ke lokasi ujiannya ya. Nah, di sini kartu ujiannya menjelaskan hari pertama itu kosong ya, di sini kosong artinya tidak ada mata yang diujiankan. Tapi kalau ada, jadi teman-teman harus menyesuaikan aja seperti kita contohkan ini aja. ISIP 4130 PTHI ini ujiannya jam pertama jam 7 sampai dengan jam 8.30 WIB. Nah, di sini sudah ada hari Minggu 25 Juni. Lokasi ujiannya masih kosong. Bagi yang masih kosong jangan khawatir ya. Biasanya di UPPJJ masing-masing itu akan diberikan informasi. Seperti di Medan nanti akan diberikan informasi lewat Instagram. Ujiannya itu wilayahnya di mana di sini. Misalnya nanti di Kota Medan, nanti di sini akan diberikan informasi di mana.
ujiannya, apakah lokasi SMA Negeri 1 gitu kan, sekolah ya, atau MAN 1 begitu kan, Madrasah Aliyah Negeri 1. Ya tergantung masing-masing OPBJJ-nya nanti memberikan informasi lokasi ujian tersebut ya. Untuk ujian tatap muka ini ya teman-teman, dan ini adalah jamnya, jangan sampai lewat ya. Jadi mata kuliah ISIP ini ada di jam 7 sampai 8.30. Nah, jadi mungkin bisa datang di lokasi itu jam 1 jam atau setengah jam sebelum ya, 15 menit sebelum itu sudah datang. Jadi 6.30 itu udah datang ke lokasi ya teman-teman ya. Oke, di penjelasan UTM itu mungkin mendetail banget ya. Di sini sudah ada ketentuan juga, dan jamnya itu udah ada, jadi jangan sampai lewat ya. Saya sangat menekankan pada mahasiswa jangan sampai ada ketinggalan jam ujian ya, karena akan berakibat fatal, nilainya tidak akan keluar atau tidak diproses karena tidak ada nilai hasil ujian ya teman-teman ya. Oke, setelah ini ujian berikutnya ya. Di sini kita scroll ke bawah karena kartu tanda peserta ujiannya itu ada 3 masing-masing, tapi kalau bagi mahasiswa yang dapat 2 skema ya tergantung KTPU-nya lah. KTPU-nya di sini berapa ada jumlahnya. Kalau di sini saya contohkan lengkap nih, ada 3, ada ujian tatap muka, THE ataupun UOMK. Nah, di sini adalah kartu tanda peserta ujian take home exam. Ada namanya aja udah jelas ya, take home artinya di rumah nih, home gitu kan. Jadi dikerjakan mungkin maksimalnya di rumah atau di kantor yang mempunyai jaringan, dan diperhatikan sekali jadwalnya. Di sini sudah sangat jelas ya. Hari Selasa 27 Juni jam 6 pagi nih ya, jam 6 WIB ya, bukan jam 18 ya, jam 6 pagi pengerjaannya hingga jam 5 pagi di hari berikutnya ya. Jadi ya misalnya ini hari Rabu tanggal 28, di sini hari Kamis tanggal 29, begitu ya seterusnya. Ini kan hari Selasa 27 Juni jam 6, selesainya Rabu 28 Juni jam 6 juga sebenarnya. Cuman karena tidak, maksudnya 24 jam 6 berikutnya itu udah ganti hari, jadi selesainya itu rentang waktunya jam 5.59 WIB ya. Pengerjaannya itu maksimal 6 jam. Nah, disinilah Bapak Ibu yang harus tahu ya teman-teman, Bapak Ibu semua itu mahasiswa harus tahu semua. Maksimal 6 jam pengerjaan take home exam ini. Kalau semester lalu itu 12 jam. Kalau semester ini 6 jam maksimal. Jadi jika Bapak Ibu mengunduh soalnya jam 6 pagi, maka jam 12 siang itu 6 jam dari jam 6 pagi harus sudah mengunggah jawabannya ya ke website THE gitu. Jadi jangan terlena, misalnya saya masih ada waktu 24 jam, saya download dulu, besoknya aja ngerjakan. Gak bisa begitu ya. Jadi setelah download itu saya tekankan lagi, setelah download itu 6 jam waktu berjalan. Jadi mohon langsung dikerjakan, langsung diupload aja, jangan menunggu-nunggu setelah download ya. Atau kalau mau delay atau memilih waktu, misalnya saya mau mengerjakan jam 10 pagi aja lah atau jam 1 siang aja, ya sudah, jangan di-download dulu soalnya ya. Ingat ya teman-teman ya, jangan di-download dulu soalnya, tapi teman-teman pilih waktunya dulu jam 1 siang. Ya udah, saya jam 1 siang akan ujian, jadi saya klik downloadnya di jam 1 siang, maka nanti 6 jam di jam 7 sore ya. Jam 7 sore itu udah berakhir. Jadi setelah mendownload langsung aja dikerjakan, jangan ada toleransi lagi mau mendelay waktu lagi lah, maksud saya. Kalau udah download udah langsung kerjakan aja. Itulah prinsip di THE ini. Karena banyak teman-teman terlambat itu karena saya download dulu, nanti aja kan masih ada 24 jam. Enggak gitu. Ini sudah ada keterangan maksimal 6 jam terhitung waktu dari unduh soal ya teman-teman ya. Sekali lagi nih saya ingatkan, 6 jam setelah unduh soal. Oke, mungkin udah sampai 3 kali ya saya jelaskan, gak apa-apa. Yang penting ini himbauan untuk mahasiswa atau teman-teman semua ya, jangan sampai terlambat dalam mengunduh dan mengupload soalnya, karena ada waktunya nih 6 jam.
Dan itu timernya akan berjalan di aplikasi website THE-nya tersebut ya. Jangan sampai ketinggalan gara-gara tidak disiplin ya, karena di UT itu nggak ada keringanan kalau nggak disiplin. Jadi sudah diberikan waktu 6 jam, dimanfaatkan, mohon sekali dimanfaatkan, jangan sampai terlambat mengunggah BJU-nya. Di sini juga ada sandi ya, untuk istilah itu sandi untuk login ke laman THE-nya ya. Jadi sandinya itu sudah berbeda, masing-masing mahasiswa itu berbeda sandinya sesuai di kartu tanda peserta ujian masing-masing mahasiswa ya. Di sini ada sandinya di sini untuk login ke website THE. Oke, udah selesai, kita lanjut lagi nih yang ketiga. Nah, ini ketiga adalah kartu tanda peserta ujian online atau UO, biasanya disebut UOMK. Nah, UOMK ini sebenarnya berdasarkan keputusan UT pusat itu terdapat reschedule lah, istilahnya itu pemindahan jadwal. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa ujian di tanggal ini, nanti akan dipindahkan jadwalnya. Jadi untuk khusus ya ujian online MK ini bisa pindah jadwal ya. Tapi kalau ujian tatap muka dan THE itu tidak ada pemindahan jadwal. Ujian tatap muka lagi ya, tidak ada pemindahan jadwal, tidak ada pemindahan lokasi. Kalau THE kan lokasinya bebas, tidak terbatas, bisa di rumah, di kantor yang mempunyai jaringan internet. Tapi kalau ujian tatap muka itu tidak boleh berganti jam, waktunya tidak boleh berganti. Tapi kalau lokasi bisa, mohon maaf tadi saya ralat. Kalau UTM bisa lakukan perubahan lokasi ya, bukan perubahan jam, karena lokasinya bisa diganti-ganti sesuai permohonan perubahan dari mahasiswa. Misalnya dari Medan sedang kerja nih di Jakarta, bisa pindah ke Jakarta ujiannya, atau sebaliknya udah memilih ujian di Jakarta tapi ternyata pulang ke Medan, boleh melakukan perubahan permohonan lokasi ujian ya. Jadi saya tekankan lagi, untuk UTM boleh berubah lokasi dengan cara mengajukan permohonan perubahan lokasi, tapi tidak boleh berubah jam. Tapi kalau UO ini bisa ya, karena sepengalaman yang sudah itu bisa merubah atau buat permohonan untuk perubahan jadwal dan tempat juga boleh kalau UO ini ya. Tapi wajib ya komunikasi dengan UPBJJ masing-masing. Seperti di Medan nanti kalau ada perubahan, mahasiswa bisa mengajukan ke UPBJJ Medan ya. Jadi sudah ada nanti fasilitas untuk perubahan tersebut. Dan lagi harus menyesuaikan juga ujian di sana rentang waktunya sampai kapan ya. Jadi nggak semena-mena juga mau ujian kapan gitu kan, tidak, sudah ada rentang waktu yang ditentukan dan tempat-tempat dan lokasi juga yang sudah ditentukan ya Bapak Ibu atau teman-teman semua. Saya agak menjelaskan secara detail karena ini penting ya. Ujian ini kalau di UT itu nomor 1 ujian ini. Karena apa? Karena kalau tidak ujian tidak akan ada nilai. Jadi ujian adalah hal yang paling penting di UT ya. Nah, jadi ini penjelasan terakhir UO yang boleh berubah, tapi harus menyesuaikan rentang tanggal juga dan lapor ke UPBJJ masing-masing. Nah, ini yang baru saya jelaskan. Apabila mahasiswa ingin pindah lokasi atau tanggal ujian, segera hubungi UPBJJ setempat untuk melakukan reschedule selama kapasitas tempat ujian online, tanggal ujian, ruang, dan kursi tersedia. Kemudian unduh kembali KTPU-nya di halaman SIA, karena akan berubah nih lokasi dan tanggalnya juga berubah kalau sudah melakukan pelaporan reschedule UOMK ya. Gitu ya teman-teman semua. Jadi ini sangat penting informasinya. Di UT ada skema ujian yang berbeda-beda, ada 3, ada ujian tatap muka, ada ujian take home exam, ada juga ujian online. Ujian tatap muka itu tidak ada perubahan tanggal dan jam, tapi boleh berubah lokasi dan tidak boleh terlambat ya dalam mengerjakan ini, harus datang tepat waktu. Dan THE sudah ada ketentuan juga kapan mulainya dan kapan berakhirnya,
terhitung maksimal 6 jam mengerjakan soalnya. Setelah mengunduh harus dikerjakan 6 jam, itu harus mengupload. Jadi intinya setelah mengunduh langsung aja dikerjakan, gak usah nunggu-nunggu lagi, langsung upload, selesai, sudah gitu ya. Untuk THE ya, kalau untuk UO dilihat jadwalnya, apabila nanti ada berhalangan bisa mengajukan pindah lokasi atau pindah tanggal ujian sesuai kapasitas lokasi tempat dan tanggal ujian tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman, informasi yang harus saya sampaikan di semester ini. Mungkin semester depan saya buat video lagi ya apabila ada perubahan tentang kebijakan kembali. Yang pasti untuk semester ini begini kebijakan yang harus Bapak Ibu laksanakan ujiannya ya. Oke, untuk mencetak KTPU tadi saya ulangi lagi, ada di menu tugas dan ujian, klik cetak kartu tanda peserta ujian, kemudian klik cetak di sini ya. Oke, itu aja dari saya. Saya mohon maaf nih apabila penjelasannya terlalu terburu-buru atau terlalu cepat atau agak terlalu gas ya, karena ini penting untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua ketahui. Ini sangat penting karena ini ujian di UT itu poinnya itu nomor 1 ya. Maksudnya hierarkinya itu nomor 1 di atas, karena kalau untuk Tuton, TMK atau TUWEB itu hanya bantuan belajar. Jadi kalau sudah ujian maka nilai Tuton, nilai TMK, nilai TUWEB itu baru akan diakuin, baru akan dimasukkan di penilaian akhir untuk membantu agar nilai mahasiswa jadi maksimal. Jadi harap jangan lupa mengikuti ujian semester ini, dan kalau ada apa-apa langsung aja komunikasi sama OPPJ masing-masing atau bisa juga komen di channel YouTube saya. Insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin untuk informasinya. Baiklah, akhir kata saya sudahi aja video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mohon like dan komen atau subscribe ya untuk dukungan ke channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.